Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Puris Kumalasari Almanar SPD. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Saya mengajar di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Prodi Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Negeri Manado. Ini adalah video uji kinerja saya untuk memenuhi UKIN PPG dalam jabatan 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat ya semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali memulai pelajaran dalam kondisi yang sehat dan semangat. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini itu mendapat kelancaran dan ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelas disiapkan. Persiapan. Sebelum belajar ini kita Ya, terima kasih Deka sudah dipimpin berdoa. Saya cek kehadiran terlebih dahulu. Ahmad Rosi, Dinda Ayu, Balkis. Nah, saya lihat kelasnya sudah bersih, ya, mejanya sudah rapi, tetapi sepertinya masih ada bajunya kalian ini yang masih belum rapi. Ayo dicek dulu kerapiannya, yang masih belum dibetulkan kerahnya, Le. Nah, ya. Jadi kalian itu harus membiasakan disiplin, bukan hanya disiplin dalam hal aktivitas, tetapi mendisiplinkan diri kalian sendiri, bagaimana kalian berpenampilan, ya. Karena orang itu melihatnya itu kan dari penampilan ya. Nah, jadi kalian harus selalu disiplin dalam hal berpakaian. Mohon maaf ya, kondisinya Bu Puris sedang kurang fit sehingga suaranya seperti ini, tapi tetap semangat. Baik anak-anak, untuk menciptakan rasa nasionalisme dalam diri kalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disiapkan kalian di posisi masing-masing, sikap sempurna. Silakan semuanya berdiri. Indonesia
Ya, silahkan kembali duduk. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya ingin lihat dulu apakah kalian sudah siap untuk berkonsentrasi atau belum. Nah, semuanya nanti ikuti gerakan saya ya. Tangan telunjuknya diangkat semua. Kemudian tangan sebelah kanan ditaruh di atas. Fokus ke telunjuk masing-masing. Diputar ya. Kemudian sambil kalian memutar telunjuk, ikuti instruksi apa yang saya sampaikan ya. Ingat, pegang, dilihat semua tangannya, pegang kepala, lagi konsentrasi, pegang hidung, ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Berarti kalian sudah cukup memiliki konsentrasi yang baik sehingga bisa menerima pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin tahu kemampuan kalian sebelum nantinya kalian menerima pembelajaran inti di pagi hari ini. Disiapkan perangkatnya masing-masing. Kita akan melakukan pretest ya, pretest untuk menguji kemampuan kalian. Silahkan, tadi sudah Bu Puri share linknya di grup, silahkan diakses. Oke, sudah selesai. Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua. Sekarang kita masuk ke materi. Tetapi sebelum ke materi inti, saya ingin tahu kira-kira materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, kalian sudah paham atau belum? Nah, masih ingat jaringan nirkabel itu apa? Apa? Coba saya ingin tahu, Indah. Jaringan nirkabel adalah jaringan wireless atau jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Bagaimana? Betul apa yang dikatakan Indah? Ya, jadi jaringan nirkabel itu adalah jaringan yang tanpa menggunakan media kabel atau wireless ya. Nah, kemudian ada yang bisa menyebutkan contoh dari teknologi jaringan nirkabel? Siapa? Contohnya yaitu saya menggunakan headset Bluetooth untuk mendengarkan musik, teknologi inframerah untuk remote. Ya, jadi kalau katanya Dimas, contoh dari teknologi jaringan nirkabel itu adalah penggunaan headset menggunakan Bluetooth. Betul nggak kira-kira teman-teman? Betul. Kemudian ada lagi tadi menggunakan teknologi inframerah. Menggunakan teknologi inframerah yang dalam hal ini perangkatnya yaitu remote ya. Kemudian ada lagi yang mau menyebutkan lagi, kira-kira apa? Ada wifi, hotspot tethering menggunakan HP.
ya. Kok dari tadi nggak ada yang tepuk tangan ya? Pak, jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi mengenai contoh teknologi jaringan nirkabel itu saya rasa semuanya sudah paham. Nah, sudah kali ini kalian akan belajar untuk menerapkan konsep jaringan nirkabel yang sudah kalian pelajari. Nah, dalam hal ini nanti implementasinya dalam jaringan indoor ataupun outdoor. Nah, kalian nanti harus bisa menentukan bagaimana atau apa perangkat yang dibutuhkan dan juga spesifikasi perangkat tersebut dan bagaimana cara mengkonfigurasi. Adapun tujuannya yaitu melalui kegiatan ini, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat membandingkan jenis jaringan nirkabel dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat memilih kebutuhan dan spesifikasi perangkat jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktik, nanti kalian akan membuat proyek dalam kelompok kalian, bagaimana kalian melakukan instalasi jaringan nirkabel. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan praktik yang nantinya melalui proyek yang kalian buat, kalian bisa menguji hasil dari instalasi perangkat jaringan nirkabel. Nah, silahkan kalian simak terlebih dahulu video yang sudah saya share di grup ya. Silakan.
Oke, sudah selesai menyimak video pembelajarannya. Nah, kira-kira setelah kalian menyimak tadi, adakah yang tahu apa itu jaringan nirkabel indoor ataupun outdoor? Siapa yang ingin memberikan pendapat? Dinisa, silakan. Jaringan nirkabel indoor adalah jaringan nirkabel yang pemasangan perangkat jaringan di dalam ruangan. Jaringan nirkabel outdoor adalah jaringan nirkabel yang pemasangan perangkatnya di luar ruangan. Bagaimana teman-teman? Ya, jadi kalau katanya Dinisa tadi, jaringan indoor itu adalah jaringan yang bagaimana? Dipasang di nah, kalau jaringan outdoor di luar ruangan. Nah, kemudian perangkat yang digunakan untuk membangun jaringan nirkabel indoor ataupun outdoor, bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Hairunisa, silakan. Untuk membangun jaringan indoor sederhana itu membutuhkan wireless router sebagai akses point, kabel UTP, dan laptop. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi ya sudah benar ya. Tinggal bagaimana kalian nanti menerapkan konsep yang sudah kalian terima dalam pengerjaan proyek. Nah, kalian akan mengerjakan proyek menginstalasi jaringan nirkabel secara berkelompok. Saya akan membacakan siapa saja kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, Ahmad Rosi, Dinda Ayu, Balkis, dan Dea. Kelompok 2, Desta, Dimas, Dinisa, Herma. Kelompok 3, Arika, Dienda, Dwi. Kelompok 4, Deka, Hairunisa, Hesti, dan Indah. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Coba perhatikan semuanya. Untuk pengerjaan proyek saya beri waktu kalian sekitar 30 menit. Nanti jangan lupa untuk membuat rencana penjadwalan yang sudah ada pada LKPD masing-masing. Ada yang ditanyakan? Silakan dikerjakan.
buka speed test. Speed test. Ya wes, dapat wes. Sudah bisa ya? Ya wes. Baik, sudah selesai saya uji tadi. Sekarang coba dari kelompoknya Dinisa dan kawan-kawan bisa dipresentasikan hasilnya. Silakan. Yang lainnya menanggapi ya. Jadi kalau ada temannya yang presentasi, kelompok yang lain bisa menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil instalasi dan konfigurasi jaringan nirkabel. Sebelum kita melakukan konfigurasi jaringan nirkabel, kita melakukan 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan dan perancangan, pelaksanaan, dan yang ketiga pelaporan. Untuk tahap persiapan dan perancangan sendiri kita membutuhkan waktu 5 menit, tahap pelaksanaan 20 menit, dan tahap pelaporan kita membutuhkan waktu 5 menit. Untuk rencana kegiatan, untuk persiapan dan perancangannya, kita menentukan perangkat yang digunakan beserta spesifikasinya, dan mempersiapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan. Untuk tahap pelaksanaannya, kita menyeting jaringan nirkabel indoor, dan tahap laporannya yaitu mempresentasikan dan mendokumentasikan hasil instalasi. Jenis jaringan yang kita setting yaitu jaringan indoor atau jaringan nirkabel yang ada di dalam ruangan. Untuk spesifikasi perangkat yang dibutuhkan yaitu untuk perangkat laptop sendiri kita menggunakan spesifikasi Asus VivoBook Max. Untuk kabel UTP-nya Cat 5e dan akses point-nya yaitu Totolink model N200RE standar wireless IEEE 802.11b/j/n dan data rate-nya 2.4 GHz. Itu kan full penjel. Dan berikut langkah-langkah yang kita lakukan saat menyeting Totolink. Sebelum masuk ke settingan Totolink, kita masukkan username, password, verifikasi kode. Biasanya username dan password itu menggunakan admin. Dan setelah masuk, kita merubah nama wifi-nya sesuai keinginan, lalu di-apply dan tunggu sampai selesai. Setelah kita selesai menyeting jaringan Totolink, kita mencoba mengkoneksikan ke wifi dan bisa. Untuk permasalahan yang kita temukan saat melakukan setting access point sendiri yaitu laptop sudah terhubung ke SSID yang benar namun masih belum bisa mengakses internet. Dan solusi yang kita lakukan untuk permasalahan tersebut yaitu dengan kita melakukan pengujian akhir setelah proses troubleshooting, yaitu menggunakan browser. Untuk tesnya kita mencoba untuk menonton YouTube, ternyata bisa. Untuk search Google juga bisa. Dan kita melakukan speed test, kita mendapatkan ping 18.74 ms. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Adakah kesulitan dari kelompok kalian dalam melakukan instalasi jaringan nirkabel indoor? Kita mendapatkan masalah yaitu laptop sudah terhubung ke SSID yang benar namun masih belum bisa mengakses internet.
Dan solusi yang kita lakukan yaitu cek status network adapter untuk memastikan status enable, dan yang kedua kita melakukan cek konfigurasi IP untuk memastikan status dynamic. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Dimas dan Dinisa dan juga yang lainnya. Setelah saya lihat tadi sudah bagus ya. Jadi memang di jaringan indoor itu terlihat lebih sederhana karena perangkat yang kita gunakan itu lebih sederhana. Begitu juga dengan cara instalasinya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, sebelum saya akhiri, silahkan siapkan perangkat kalian, bisa menggunakan HP ataupun laptop. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan mengerjakan post test. Sudah, kalian akan mengerjakan post test yang gunanya adalah untuk kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah siap semua ya? Kita lihat siapa yang menjadi nomor 1. Nomor 1 Desta, yang kedua Hairunisa, yang ketiga oke. Baik, kita sudah hampir di akhir pembelajaran, tetapi sebelum kita tutup, kira-kira kesimpulan yang kita dapat dalam mempelajari materi hari ini, silakan Erni. Kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran hari ini adalah dalam melakukan instalasi jaringan nirkabel indoor sederhana tidak memerlukan biaya yang mahal dibanding outdoor. Tetapi jarak jangkauan jaringan nirkabel indoor lebih dekat dibanding outdoor seperti instalasi indoor sederhana. Jadi betul ya, kesimpulan dari kegiatan kita pagi ini bahwa jaringan nirkabel indoor itu instalasinya, kemudian perangkat yang dibutuhkan itu lebih sederhana dibandingkan dengan perangkat nirkabel outdoor. Sekarang saya akan membagikan jurnal refleksi. Nanti silakan kalian isi sebelum saya akhiri pembelajaran pagi ini.
Baik, sudah selesai menuliskan jurnal refleksi. Sudah ya? Dengan selesainya kalian mengerjakan jurnal refleksi, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan Deka dipimpin. Sebelum menghadiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa. Jangan lupa dipelajari di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan instalasi jaringan nirkabel dengan perangkat yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.